Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya, langsung dari cpnn.com ya sumbernya. Rejang Lebong ya, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Rejang Lebong ya, Bengkulu Repi Meido Satria mengatakan bahwa pada 2022 lalu pihaknya menerima alokasi 77 P3K tenaga kesehatan teman-teman. Ya. Namun lanjut dia, jumlah itu masih kurang dalam memenuhi kebutuhan di daerah tersebut teman-teman ya. Rata-rata keluhan dari perangkat daerah ya seperti itu teman-teman ya, karena memang kebutuhan sangat banyak sekali teman-teman ya untuk pelayanan masyarakat teman-teman. Oleh karena itu, Dinkes Rejang Lebong mengusulkan penambahan P3K bidang kesehatan sebanyak 351 teman-teman ya. Jadi naik lebih dari ya 200%-an teman-teman ya. Nah, lanjut, kami sudah mengajukan permintaan kuota P3K bidang kesehatan kepada Kemenkes sebanyak 351 orang teman-teman ya. Jadi mereka menambahkan ya hanya 351 orang untuk penambahan P3K di tahun 2023 ini teman-teman. Dia menjelaskan tenaga kesehatan yang diajukan melalui skema P3K itu untuk mengisi kekurangan nakes di 21 puskesmas tersebar dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong teman-teman ya. Jadi itu memenuhi di puskesmas semuanya di Kecamatan Rejang Lebong teman-teman. Menurutnya, tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk setiap puskesmas di wilayah itu harus memiliki 9 ketenaga kerjaan, teman-teman ya. Terdiri dari 2 dokter, ya, 1 dokter gigi, kemudian 1 apoteker, teman-teman ya. Ini yang dibutuhkan di wilayah puskesmas tersebut, teman-teman. Jika sudah ada 9 ketenagaan ini, maka setiap puskesmas di Rejang Lebong tidak ada lagi yang kurang. Namun, itu tergantung dengan keuangan pemerintah daerah dan pusat, teman-teman ya. Jadi memang harus memenuhi kriteria yang nantinya tergantung dari keuangan pusat dan daerah, teman-teman ya. Tapi lebih banyak dibebankan di pemerintah daerah. Nah, sebelumnya, Sekda Kabupaten Rejang Lebong Yusran Fauji menyebutkan Pemkab Rejang Lebong telah menyiapkan anggaran pembayaran gaji P3K selama setahun dalam APBD Rejang Lebong 2023 sebesar Rp 5 miliar teman-teman ya. Jadi banyak sekali untuk kebutuhan P3K selama setahun ya. Nah, lanjut teman-teman ya, anggaran 5 miliar itu akan digunakan untuk pembayaran gaji P3K sebanyak 242 ya, 242 orang, terdiri dari tenaga pendidik, guru, 141, kemudian tenaga kesehatan 77, dan tenaga teknis 24 teman-teman ya. Jadi 5 miliar ini banyak, tapi untuk kebutuhan pegawai yang sangat banyak juga teman-teman ya. Jadi imbang teman-teman ya. Bukan 5 miliar hanya untuk P3K-nya sedikit tidak teman-teman ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke lanjut, ini ada berita selanjutnya teman-teman ya. Nah ini 2023 kuota P3K tenaga kesehatan Lombok Tengah ada 1031 orang teman-teman ya. Jadi banyak sekali. Ini langsung dari genpi.co NTB teman-teman ya. Ini sumbernya teman-teman. Nah, pemerintah Kabupaten Pemkab Lombok Tengah akan merekrut 1031 tenaga kesehatan atau nakes menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun ini teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya untuk di Lombok Tengah teman-teman. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri meminta Kepala Dinas Kesehatan Suwardi mulai melakukan persiapan teman-teman ya. Fathul berharap pengangkatan tenaga kontrak bisa meningkatkan kesejahteraan nakes di Lombok Tengah teman-teman ya. Jadi ini Pak Fathul Bahri berharap nantinya kalau semuanya ada pengangkatan tenaga kontrak bisa meningkatkan ya kesejahteraan nakes yang ada di Lombok Tengah teman-teman ya. Kuota P3K untuk nakes sebanyak 1031 tahun ini teman-teman ya. Maksudnya untuk 1031 tahun ini teman-teman ya. Nah, menurut Ketua DPD Gerindra NTB itu saat ini Lombok Tengah baru memiliki 220 dokter, sedangkan yang dibutuhkan sekitar 1.200. Jadi
hampir ya seperempatnya saja teman-teman ya. Ini masih banyak kekurangannya teman-teman ya. Nah, pihaknya mengaku sebelumnya mengusulkan 2.566 formasi P3K untuk nakes dan non-kesehatan teman-teman ya. Dengan penambahan kuota P3K, kami berharap bisa meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Wakil Bupati Lombok Tengah itu teman-teman ya, katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah Suwardi mengatakan, proses seleksi P3K bagi perawat, bidan, dan dokter masih menunggu arahan pemerintah pusat teman-teman ya. Tetap mengusulkan dan nantinya akan diseleksi oleh pusat dan daerah untuk sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keuangan di daerah tersebut teman-teman ya. Nah, kuota yang diberikan pemerintah pusat sebanyak 1.031 untuk formasi nakes ya. Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Lombok Tengah Haji Ahmad Supil berharap pegawai non-ASN diberikan peluang seluas-luasnya teman-teman ya. Selama nakes ini memenuhi syarat harus diberikan peluang mengikuti seleksi P3K teman-teman ya. Memang untuk pelayanan dasar yang dicanangkan oleh pemerintah, memang kesehatan itu sangat penting dan pendidikan juga sangat penting teman-teman ya. Jadi dua ini memang sebagai tolak ukur di negara kita teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Semoga di daerah lain bisa menyusul dan bisa menambah untuk formasi P3K tahun 2023 teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.